Di kalangan Bani Israel ada dua Musa yang terkenal. Musa yang pertama adalah Musa bin Imran yang kita kenal sebagai Nabi Musa alaihi salam. Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Musa yang kedua adalah Musa Samiri yang kita kenal sebagai Dajjal. Lalu siapakah sebenarnya Dajjal? Dan bagaimana ia dikenal sebagai Musa Samiri? Sebagai umat Islam kita meyakini bahwa Dajjal akan datang di hari kiamat sebagai pembawa fitnah terbesar yang akan menyesatkan umat manusia. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala Nabi Isa akan turun dan membunuhnya dibantu Imam Mahdi. Dajjal adalah seorang manusia yang lahir di sebuah negara kecil di Palestina yang dikenal dengan nama Samirah atau Samaria. Tepatnya sekitar 100 tahun sebelum lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Kedua orang tua Dajjal merupakan penyembah patung sapi dan keturunan Yahudza atau Yahudi yang 30 tahun tidak dikaruniai anak. Dajjal lahir dari hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Kemudian melalui perkawinan sedarah orang tuanya ini, Dajjal lahir dengan keadaan buta sebelah matanya. Setelah mengandung, ibu Dajjal akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, namun kedua matanya cacat sejak lahir. Setelah memasuki usia ke-7 atau 9 tahun, perlahan mata kirinya mulai bisa terbuka, sedangkan mata kanannya masih belum bisa terbuka sampai saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Seperti hadis yang dijelaskan sebelumnya, Dajjal adalah orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi manusia, bahkan bagi kedua orang tuanya. Sejak lahir, Dajjal sangat suka tidur dan jarang sekali bangun. Ia juga tidak mau menyusu pada ibunya. Hal tersebut mengakibatkan ibunya mengalami panas yang luar biasa karena payudaranya mengalami pembengkakan hebat. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal juga tidak luput dari penderitaan. Kira-kira setelah 4 tahun, Dajjal masih terus diam tertidur dan bahkan belum bisa berjalan. Namun pada suatu malam, anak yang tengah tertidur lelap itu mendadak bangun dan merangkak menuju patung-patung berhala, kemudian tertidur lagi di sana. Ketika sang ayah bangun keesokan harinya, ia mendapati anaknya tertidur di pangkuan Tuhan mereka. Ayahnya segera memberitahu tetangga-tetangganya dan berita itu menyebar dengan cepat. Masyarakat sekitar kemudian berbondong-bondong datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hakim kota yang mendengar bahwa anak tersebut dapat membawa keberkahan, kemudian menginginkan anak itu. Maka dibuatlah siasat. Ayah Dajjal dipaksa mengaku bahwa dirinya lah yang mengangkat anak itu dan meletakkannya di pangkuan patung sapi. Ayah Dajjal yang menolak mengakuinya akhirnya dipenjara dan mendapat siksaan. Dajjal diambil dan dirawat hakim di dalam istana, sedangkan sang ayah terus disiksa di penjara. Ayahnya yang tidak lagi kuat akhirnya mengakui tuduhan tersebut. Lalu ia dibebaskan, diusir, dan tinggal sebatang kara hingga akhirnya meninggal dalam penderitaan. Setelah Dajjal hidup di istana kira-kira selama 1 tahun 1 bulan, negeri Samirah tempat kelahiran Dajjal yang berada di dekat daerah Sodom dan Gomorrah ini, dilanda bencana dahsyat. Terjadi gempa di dasar laut yang menyebabkan tsunami besar. Seluruh negeri habis ditelan bencana. Allah mengazab negeri itu karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Di tengah bencana tersebut, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan Dajjal kecil yang terapung di atas lautan. Jibril menyelamatkan anak tersebut dan membawanya ke dalam gua di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah laut luas yang disebut Laut Yaman. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Dajjal juga dikenal dengan nama Musa Samiri yang artinya Musa dari negeri Samirah. Kata Musa ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung, sebagaimana yang dialami Dajjal dalam peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Sedangkan Samiri diambil dari kata Samirah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa nama Musa Samiri dikenal setelah pertemuan Dajjal dengan Nabi Musa.
Ia pernah menjadi pengikut Nabi Musa dengan maksud jahat di baliknya. Karena kekagumannya kepada Nabi Musa, Dajjal kemudian mengadopsi nama Musa. Dan untuk membedakannya dengan Nabi Musa, dia memakai nama Musa Samiri. Dengan nama tersebut ia berusaha menyesatkan Bani Israel dengan mengajak mereka membuat patung anak lembu untuk disembah. Setelah Nabi Musa mengetahui hal tersebut, Nabi Musa segera mengusirnya dari umatnya.